Novel The Great Ruler Season 2. Bab 6 Teratai Spiritual Mengelilingi Gerbang Iblis. Ketika mutiara spiritual naga putih muncul di tangan Mu Chen, telapak tangannya tiba-tiba mengepal. Saat cahaya putih samar dilepaskan, auman naga yang dalam sepertinya datang bersamanya. Ledakan. White Spiritual Pearl di telapak tangannya bergetar saat beresonansi. Energi spiritual yang tak terbatas seperti gelombang pasang saat mengalir dari telapak tangan Mu Chen ke tubuhnya. Energi spiritual murni dan kuat, dan auman naga sepertinya mengikutinya. Itu luas dan perkasa saat mengisi tubuh Mu Chen sampai-sampai dia merasa sedikit menyakitkan. Kekuatan mutiara spiritual naga putih terlalu agung. Mu Chen sangat menghirup seteguk udara dan tidak berani kehilangan sedikit pun konsentrasi. Keadaan pikirannya tenggelam dalam kondisi heart array. Saat dia meminjam kemampuan kontrol yang diberikan oleh negara, segel spiritual dibentuk oleh kedua tangannya. Saat tanda tangannya berubah, semua orang bisa melihat bahwa cahaya yang menyilaukan terus-menerus berfluktuasi dari dalam tubuh Mu Chen. Di bawah riak lingkaran cahaya, segel spiritual dibentuk dengan kecepatan yang menakutkan, satu demi satu, dari tangan Mu Chen. Dia mulai membentuk segel spiritual. Seseorang berseru saat garis pandang mereka fokus ke tubuh Mu Chen. Su Xuan, Su Linger dan kelompok mereka juga dengan gugup mengarahkan tatapan mereka kepadanya. Membentuk segel spiritual tidak sulit. Namun, membentuk segel spiritual yang bisa mengendalikan 10 arai spiritual peringkat 3 adalah masalahnya. Di bawah tatapan semua orang, cahaya di sekitar Mu Chen menjadi lebih padat saat jumlah segel spiritual yang dibentuk olehnya terus meningkat secara drastis. Hanya dalam beberapa menit singkat, jumlah segel spiritual di sekitar Mu Chen sudah berjumlah lebih dari 100 dan masih meningkat. Jumlah segel spiritual yang mengejutkan membuat kelopak mata beberapa orang berkedut. Mencoba untuk membentuk lebih dari 100 segel spiritual akan membutuhkan seseorang untuk setidaknya menjadi Master Arai Spiritual peringkat 4. Anggota gerbang iblis di alun-alun menjadi gelisah saat noda kegelisahan melintas di mata mereka. Saat ini, mereka akhirnya merasakan bahaya. Mata Heyao masih gelap, tetapi tangan yang ada di sandaran tangannya perlahan mulai mengencang. Sejumlah kecil retakan menyebar di sepanjang sandaran tangan. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa yang terbaik untuk menghalangi Mu Chen saat itu. Tapi situasi saat ini memaksanya untuk duduk di sana, karena dia sudah memberikan inisiatif kepada Mu Chen sebelumnya. Jika dia mengganggu Mu Chen, maka itu akan menunjukkan kepada semua orang di sana bahwa, saat ini, ada ketakutan di dalam hatinya. Jika itu masalahnya, maka itu jelas sesuatu yang Heyao tidak bisa mentolerir. Aku akan melihat sejauh mana kamu bisa mencapai. Matanya sedingin es saat ia mengunci sosok Mu Chen. Tidak ada ekspresi di wajahnya, yang membuat semua orang tidak dapat berbicara sepatah kata pun. Di satu sisi, Yang Hong juga gelisah menatap Mu Chen dengan rasa takut, kecemburuan dan kebencian melintas di matanya. Dia bisa merasakan perubahan Heyao dan, jelas, bahkan yang terakhir merasa tidak nyaman. Dia dengan erat mengepalkan tangannya saat dia menggertakkan giginya. Dia menolak untuk percaya bahwa Mu Chen bisa sangat kuat sampai batas tertentu. Onom, onom, di bawah semua tatapan gelisah di alun-alun, tubuh Mu Chen tampak seolah-olah telah menyembunyikan dirinya di bawah cahaya yang menyilaukan. Ratusan segel spiritual plus, pada saat ini, juga tampaknya telah meningkat jumlahnya. Kecuali, karena cahaya menyilaukan yang menyelimutinya, mereka tidak dapat melihat dengan jelas berapa banyak segel spiritual yang dibentuk oleh Mu Chen. Pada saat ini, semua orang mengangkat kepala mereka dengan harapan. Cahaya yang kuat secara bertahap mulai melemah setelah waktu yang lama dan saat cahaya berangsur-angsur melemah, sosok Mu Chen telah, sekali lagi, muncul di depan garis pandang semua orang. Tatapan semua orang beralih pada saat itu ketika suara tidak teratur dari seseorang bernapas terdengar. Segel spiritual padat dikemas di sekitar Mu Chen. Jumlah itu tampaknya telah melampaui 500 dan di bawah jumlah yang menakutkan itu, orang-orang merasa pusing karena keheranan yang telah mereka terima. Bagaimana mungkin? Seseorang berteriak dengan kaget. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa seseorang di fase tengah Heavenly Fusion Stage dapat membentuk begitu banyak segel spiritual. Selain itu, bahkan jika dia dapat membentuk begitu banyak segel spiritual, dapatkah dia benar-benar mengendalikan mereka? Pengaturan arai spiritual sangat keras dan gangguan sedikit pun akan menyebabkan arai spiritual runtuh.
Di atap, Su Qingqing tercengang ketika dia menyaksikan pemandangan di depannya. Tidak ada ejekan pun keluar dari mulutnya. Tidak peduli betapa bodohnya dia bisa mengerti betapa menakutkannya 500 segel spiritual diwakili. 500 segel spiritual. Petik 2. Di depannya, Su Huang juga menghembuskan napas dalam-dalam. Ketenangannya yang biasa digantikan dengan rasa tidak percaya ketika dia bergumam, bagaimana dia bisa mengendalikan begitu banyak. Mu Chen tangguh. Mata Sulinger melebar saat dia berseru dengan kagum. Di sampingnya, Li Qing dan Guo Xiong bertukar pandang dan mereka melihat keterkejutan dari mata yang lain. Sejak misi mereka sebelumnya, mereka sudah tahu bahwa Mu Chen tidak normal. Meskipun pemuda tampan ini tampak tenang dan tidak terganggu, ia tampaknya memiliki jumlah kartu yang tak berujung di balik lengan bajunya. Meskipun usianya belum setua itu, ia akan memberi orang lain perasaan potensi yang dalam dan tak terukur. Awalnya, semua orang berpikir bahwa Mu Chen akan bertarung langsung dengan He Yao. Tapi tidak ada yang berharap dia diam-diam mengatur begitu banyak arai spiritual di markas gerbang iblis. Lebih jauh lagi, yang lebih menakutkan adalah dia bisa mengaktifkan semua arai spiritual itu sekaligus. Kalian sudah lupa fakta bahwa dia adalah guru arai spiritual. Mungkin, dia sudah mencapai ketinggian guru arai spiritual peringkat 4. Petik 2. Susuan juga berkata dengan lembut, jika aku tidak menebak dengan benar, Mu Chen seharusnya memahami Heart Arai State dan mungkin tidak dalam fase awal. Petik 2. Mu Chen benar-benar adalah master arai spiritual. Namun, alasan mengapa ia bisa mengendalikan jumlah segel spiritual yang menakutkan hanya karena fakta bahwa ia telah memahami negara Heart Arai. Selain itu, pencapaiannya di sana tidak rendah. Dengan kemampuannya sebagai Master Arai Spiritual peringkat 4, Heart Arai State yang kuat yang dia miliki, dan menambahkan fakta bahwa dia sudah membuat persiapan sejak lama, itu tidak mustahil baginya untuk mengendalikan 10 arai spiritual peringkat 3 setelah meminjam beberapa eksternal kekuatan. Sementara semua orang terkejut dengan jumlah segel spiritual yang menakutkan, jari ramping Mu Chen mengetuk mereka saat mereka menyeret angin besar bersama dengan mereka. Semua segel spiritual terbang keluar saat mereka bersiul, setelah itu, mereka berpisah. Di bawah tatapan ketakutan semua orang, segel spiritual menembak ke 10 gumpalan besar cahaya yang mengelilingi gerbang iblis. Ketika segel spiritual memasuki mereka, semua orang melihat bahwa 10 gumpalan cahaya mengembang dengan kecepatan yang menakjubkan. String rumit energi spiritual berpotongan satu sama lain dan, setelah itu, mereka secara bertahap terbentuk menjadi 10 arai spiritual besar-besar. Arai roh iblis api besar, aktifkan. Suara acuh Mu Chen terdengar di wilayah itu dan semua orang bisa melihat arai spiritual besar meledak dengan cahaya merah. Riak-riak yang keras dan berkobar menyapu setelah itu. Wind Demon Spiritual Arai. Arai spiritual peringkat 3 yang lain berhasil diaktifkan ketika badai terdengar seperti bilah yang bersiul di udara. Mountain Ceiling Iblis Spiritual Arai. Roaring Gold Tiger Spiritual Arai Spiritual. Nama masing-masing arai spiritual dengan sungguh-sungguh diucapkan dari mulut Mu Chen, satu demi satu. Mengikuti suaranya, arai spiritual peringkat 3 berhasil diaktifkan. Hanya dalam beberapa napas pendek, 10 arai spiritual di langit semua diaktifkan ketika lampu menyebar dari mereka. Aura spiritual antara surga dan bumi juga menjadi ganas pada saat ini. Ekspresi semua orang sangat cemerlang ketika mereka melihat 10 arai spiritual itu dan sangat terhembuskan ketika hati mereka dipenuhi dengan keheranan. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Mu Chen benar-benar mampu mengaktifkan 10 arai spiritual peringkat 3. Orang itu benar-benar mengerikan. Kakak Mu Chen menakutkan. Para anggota asosiasi Dewi Luo dengan kosong menatap pemandangan di langit. Bahkan Ye Qingling, Zhou Ling dan yang lainnya memiliki ekspresi tercengang yang tertulis di wajah mereka. Jelas, mereka juga tidak pernah mengharapkan Mu Chen menciptakan adegan seperti itu. Jadi, alasan mengapa dia menghilang adalah untuk mempersiapkan semua ini. Mereka saling bertukar pandang. Dari kelihatannya, begitu orang ini marah, dia memang mengerikan. Luo Li juga mengangkat wajahnya yang indah saat dia diam-diam menyaksikan sosok tanpa bobot yang duduk di paviliun. Sudut mulutnya naik menjadi senyum lembut. Di alun-alun, itu benar-benar sunyi. Mereka dari gerbang iblis, yang tertawa dan tidak peduli sebelumnya, sudah kehilangan kemampuan untuk tertawa.
Wajah mereka berubah hijau ketika mereka melihat 10 arai spiritual besar yang mengelilingi markas mereka. Riak-riak energi spiritual yang menakutkan membuat kaki mereka menjadi lunak. Jelas, saat ini mereka sudah tidak bisa tertawa lagi. Bagaimana mereka bisa berharap bahwa mahasiswa baru bernama Mu Chen akan benar-benar membuat adegan skala besar dan benar-benar mengelilingi markas mereka dengan arai spiritual? Bos, apa yang harus kita lakukan? Bibir Chen Hou bergetar dan suaranya agak serak. Dikelilingi oleh 10 arai spiritual peringkat 3 akan menyebabkan bahkan mereka merasa takut. Jika 10 arai spiritual itu ditujukan kepada mereka, mereka merasa bahwa tidak akan ada cara bagi mereka untuk bertahan hidup. Anggota inti dari gerbang iblis yang siaga juga memiliki wajah mereka menjadi kaku. Jika bukan karena He Yao berada di sana, mereka akan kehilangan keinginan mereka sejak lama. Ekspresi He Yao gelap ketika telapak tangannya tiba-tiba meningkat dalam kekuatan dan sandaran tangan kursi langsung meledak. Saat mereka tetap diam, Mu Chen, yang duduk di paviliun yang menjulang tinggi, perlahan membuka matanya. Sebuah noda kemerahan melintas di wajahnya, tetapi murid-murid hitamnya dengan acuh tak acuh menatap mereka dari gerbang iblis. Kakak senior He Yao. Petik 2. Mu Chen dengan acuh tak acuh memanggil di daerah sepi ini. Semua orang memusatkan pandangan mereka ketika suara tenang pemuda ini tampaknya memiliki tekanan yang tak terlukiskan pada saat itu. Tekanan menyebar dari dirinya dan membuatnya sehingga tidak ada yang berani meremehkannya. Aku ingin tahu, apakah aku yang sekarang memiliki kualifikasi untuk berkunjung dan mencari bimbingan darimu? Bab 7 mengambil arai. Aku ingin tahu, apakah aku yang sekarang memiliki kualifikasi untuk berkunjung dan mencari bimbingan darimu? Ketika pemuda itu berbicara dengan suara acuh tak acuh yang menyebar di seluruh wilayah ini, semua orang merasa seolah-olah udara telah berhenti bergerak. Pemuda itu tampak kurus, tetapi ia memiliki tekanan yang tak terlukiskan. Itulah kekuatan yang terbentuk dari 10 arai spiritual peringkat 3 di sekitarnya dan, saat ini, tidak ada orang yang akan menertawakan apa yang disebut kunjungannya. Di alun-alun, anggota gerbang iblis terdiam ketika ejekan di wajah mereka lenyap. Mereka bertukar pandang dan ekspresi mereka dipenuhi dengan ketakutan. Bos! Chen Hou dan yang lainnya mengarahkan pandangan mereka ke arah He Yao, yang tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, He Yao juga perlahan meletakkan tangannya di sandaran tangan. Kecuali, sandaran tangan sudah berubah menjadi debu saat jatuh. Dia dengan ringan mengetuk debu dan saat dia mengangkat kepalanya, ada pertemuan dingin yang menakutkan di matanya. Mu Chen, aku harus mengatakan, kamu memang membuat aku merasa tidak terduga. Petik 2. Mu Chen tersenyum tanpa komitmen ketika dia menatap He Yao, jika kamu melakukan sesuatu yang salah, maka ada harga yang harus kamu bayar, kan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa 10 arai spiritual peringkat 3 ini akan membuat aku merasa tidak berdaya? Suara He Yao terdengar seolah-olah semakin dingin dengan setiap kata. Jika 10 arai spiritual peringkat 3 diaktifkan pada saat yang sama, bahkan ahli tahap awal tahap transformasi surgawi akan langsung terbunuh. Namun, jika He Yao hanya memiliki kemampuan sebanyak itu, maka dia tidak akan bisa duduk dengan kuat di peringkat 4 dari ranking surgawi. Semua orang memandangi dua orang yang saling bertentangan dan secara dalam menamparkan bibir mereka. Konfrontasi ini tampaknya bahkan lebih sengit dibandingkan dengan fakta 3 bergerak Mu Chen dan Li Xuantong. Arai spiritual ini telah menyia-nyiakan waktu untukmu, bukan? Sepertinya aku sudah meremehkanmu, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar akan menyembunyikan diri di dalam markas gerbang setan kami selama beberapa hari terakhir ini. He Yao secara bertahap berdiri. Tidak ada emosi yang beriak dalam suaranya. Tapi, setelah kamu menggunakan arai spiritual ini, metode apa lagi yang kamu miliki? Matanya gelap saat dia menatap Mu Chen. Kartu saat ini yang dimiliki Mu Chen jelas 10 arai spiritual peringkat 3. Menghadapi arai spiritual peringkat 3 itu, belum lagi tahap awal transformasi surgawi, bahkan mereka dari fase tengah akan bersembunyi dari bilah pemotongnya. Namun, hanya karena orang lain tidak dapat menahannya, itu tidak berarti bahwa dia, He Yao tidak akan bisa. He Yao meluruskan tubuhnya sebagai energi spiritual yang menakutkan berdesir seperti gelombang pasang yang menyapu keluar dari tubuhnya. Lempengan di bawah kakinya diam-diam hancur saat retakan dengan cepat menjulur.
Semua orang langsung terkejut ketika mereka menyaksikan tindakannya. Apakah He Yao akan mengambil tindakan dan menahan 10 arai spiritual peringkat 3 itu? Chen Hou, setelah aku bertahan 10 arai spiritual peringkat 3, kamu akan memimpin sekelompok orang dan bertindak. Karena pihak lain bertindak begitu kejam di markas besar gerbang Demon, tidak perlu bersikap sopan kepada mereka. He Yao perlahan melangkah maju saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Ya, Chen Hou dan yang lainnya langsung setuju. Tak lama setelah itu, mereka dengan ganas mengarahkan pandangan mereka kepada orang-orang dari Asosiasi Dewi Luo. Jika ancaman arai spiritual peringkat 3 itu dihapus, maka tidak ada yang perlu ditakuti dari mahasiswa baru itu. Meskipun Luo Li juga tangguh, bagaimanapun juga, mustahil baginya untuk berurusan dengan begitu banyak dari mereka sekaligus. Setelah memberikan pukulan kasar kepada mahasiswa baru ini, mereka percaya bahwa mahasiswa baru tidak akan memiliki nyali untuk tinggal di sana. Ketika Ye Qingling dan yang lainnya melihat lampu ganas di mata Chen Hou dan orang-orang dari gerbang iblis, wajah mereka sedikit berubah. Namun, tidak ada niat untuk mundur dari mereka. Cahaya dingin berkedip di mata Luo Li. Tak lama setelah itu, dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok yang ramping dan dengan ringan memegang gagang pedang panjangnya. Samar-samar, aura pedang tajam berkumpul di sekelilingnya. Suasana berubah bermusuhan pada saat itu ketika beberapa tatapan tertuju pada He Yao, yang perlahan bergerak maju. Saat suasana membeku, wajah Mu Chen masih tidak menunjukkan riak saat dia melihat He Yao yang mendekat. Tak lama kemudian, dia tersenyum, "Brother senior He Yao, 10 arai spiritual peringkat 3 ini tidak siap untuk kamu." Petik 2. Langkah He Yao berhenti saat dia melihat Mu Chen. Dia memasang senyum dingin di wajahnya, "Oh. Bisakah saat ini kamu masih memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang lain?" Petik 2. He Yao bukan orang normal. Meskipun mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Mu Chen untuk mengatur 10 arai spiritual peringkat 3, dia bisa melihat bahwa Mu Chen sudah pada batasnya. Tidak mungkin bagi yang terakhir untuk memisahkan perhatiannya di tempat lain untuk melakukan hal lain. Tidak hanya dia bisa melihat itu, bahkan Su Xuan, Su Huang dan yang lainnya memiliki perasaan yang sama ketika mereka dengan ringan menganggukkan kepala pada saat itu. Sudah hebat bahwa Mu Chen saat ini bisa mencapai sedemikian rupa. Pada dasarnya tidak mungkin bagi yang terakhir masih dapat memisahkan perhatiannya untuk melakukan hal lain. Mu Chen tidak peduli dengan banyak tatapan meragukan itu, tetapi hanya menjawab sambil tersenyum, "Kakak senior He Yao, arai spiritual ini dipersiapkan untuk orang-orang yang datang ke Asosiasi Luo Dewi aku. Karena itu, aku merasa kamu harus membiarkan mereka menjadi orang yang mengambil arai spiritual ini." Petik 2. Saat dia berbicara, tatapan dinginnya yang seperti pedang jatuh pada Chen Hou, Yang Hong dan yang lainnya. Ketika mereka melihat tatapannya, mereka semua bergetar sedikit. "Tunggu sampai aku mengambil arai spiritual kamu, mereka secara alami akan menjadi orang yang menguji kemampuan kamu." He Yao tersenyum dingin. Dia tidak memperhatikan Mu Chen saat dia menginjak tanah dan melonjak. Majestic spiritual energy menyebar saat ia terbang menuju Mu Chen. "Karena itu masalahnya, aku hanya bisa menggunakan sesuatu yang lain untuk menghibur saudara senior He Yao." Petik 2. Mu Chen dengan acuh tak acuh tersenyum. Tak lama kemudian, dia mengepalkan tangannya saat cahaya berkedip. Sebuah bola logam bernoda karat muncul di tangannya. Ketika bola logam emas muncul, Mu Chen langsung menuangkan beberapa energi spiritual ke dalamnya. Onom, bola logam langsung meledak dengan puluhan ribu lampu emas. Setelah itu, ketika cahaya menyapu, riak energi spiritual yang sangat menakutkan mulai menyebar. Ketika energi spiritual beriak, semua orang bisa melihat arai spiritual yang sangat besar terbentuk dengan cepat di langit. Arai spiritual itu sangat besar, sangat melampaui arai spiritual peringkat 3 itu. Saat lampu energi spiritual yang rumit berpotongan, mereka membentuk arai spiritual yang samar dan mendalam. Asteris whoosh. Asteris whoosh. Asteris. Badai terbentuk antara langit dan bumi dari riak energi spiritual. Sebuah arai spiritual cahaya yang rumit dengan diameter hampir 1000 kaki muncul dan melayang di atas kepala Mu Chen. Itu sangat mengerikan. Semua orang memiliki kejutan di wajah mereka ketika mereka melihat arai spiritual di atas kepala Mu Chen yang langsung muncul.
Semua orang bisa mengatakan bahwa arai spiritual sebelum mereka telah jauh melampaui batas arai spiritual peringkat 3. Dari penampilan riak-riak, bahkan di antara arai spiritual peringkat 4, arai spiritual di depan mereka tidak sederhana. Bagaimana itu mungkin? Tak lama setelah itu, mereka kehilangan kata-kata. Mereka menolak untuk percaya bahwa Mu Chen dapat mengatur arai spiritual peringkat 4 dengan kecepatan begitu cepat di atas 10. Dari tindakan Mu Chen sebelumnya, arai spiritual peringkat 4 ini jelas tidak terukir sebelumnya, tetapi langsung diatur dan diaktifkan pada saat itu. Itu adalah benih arai spiritual. Petik 2. Mata menawan Susuan berkedip ketika dia berbicara dengan suara lembut yang penuh dengan keheranan, ini adalah benih arai spiritual dari pelelangan di White Dragon City. Mu Chen benar-benar berhasil mempelajarinya dengan seksama. Petik 2. Di satu sisi, wajah Sulinger dan yang lainnya juga dipenuhi dengan kejutan. Mereka secara alami tahu tentang benih arai spiritual. Selanjutnya, itu adalah hadiah yang Sulinger tawarkan untuk Mu Chen. Saat itu, dari penampilannya yang berkarat, mereka berpikir bahwa itu sudah kehilangan efeknya. Namun, mereka tidak pernah membayangkan dalam imajinasi terliar mereka bahwa itu bisa menampilkan begitu banyak kekuatan di tangan Mu Chen. Tidak heran dia tidak takut pada He Yao, jadi dia punya kartu tersembunyi ini. Sulinger berkata dengan gembira. Arai spiritual yang disembunyikan dalam seed arai spiritual tidak lemah. Menghadapi arai spiritual dari tingkat seperti itu, bahkan He Yao akan takut. Sekarang, bagaimana He Yao akan begitu sombong di hadapan Mu Chen? Mu Chen tidak akan melakukan apapun yang dia tidak percaya. Karena dia benar-benar berani mengunjungi gerbang iblis, bagaimana mungkin dia tidak punya metode untuk berurusan dengan He Yao? Susuan dengan ringan tersenyum ketika tatapannya mengamati sosok pemuda itu dengan tatapan aneh. Pandangan yang tak terhitung jumlahnya dari daerah sekitarnya membeku saat melihat arai spiritual yang tiba-tiba muncul. Bahkan He Yao, yang akan menyerang Mu Chen, tiba-tiba berhenti bergerak saat wajahnya berkedip karena keraguan. Dari arai spiritual besar, dia bisa merasakan sejumlah besar bahaya. Ini membuat mereka mengerti bahwa dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menerimanya. Apa artinya hebat? Tatapan He Yao berkedip dengan cahaya dingin saat dia menatap Mu Chen, bersama dengan noda gelap saat dia berkata dengan giginya yang mengepal erat. Kakak senior He Yao, kau membuatku tersanjung. Petik 2. Mu Chen samar-samar tersenyum, sekarang, aku harus merepotkanmu untuk tetap diam. Kalau tidak, aku tidak akan keberatan mengaktifkan seed arai spiritual ini. Tetapi jika aku mengaktifkannya, maka aku tidak akan bisa menghentikannya. Pada saat itu, aku tidak akan bertanggung jawab atas konsekuensi apapun. Petik 2. Kamu berani mengancamku. Tangan He Yao mengepal erat saat nadanya berubah dingin. Kakak senior He Yao, jika itu yang kamu pikirkan, maka aku tidak punya pendapat lain. Tangan Mu Chen erat memegang benih arai spiritual penuh karat. He Yao lekat-lekat menatap Mu Chen saat pembuluh darah di tangannya berkedut. Namun, dia tetap tidak melakukan tindakan apapun pada akhirnya. Jika Mu Chen hanya memiliki 10 arai spiritual peringkat 3, maka dia tidak akan perlu takut. Tetapi jika ada arai spiritual peringkat 4 tambahan, maka bahkan dia tidak akan sepenuhnya sama. Bahkan dia tidak memiliki keyakinan untuk menahan itu. 10 urutan spiritual arai, kamu pikir itu cukup untuk berurusan dengan gerbang iblisku? He Yao menggertakkan giginya. Selama dia berdiri di sana, Mu Chen tidak akan berani mengaktifkan arai spiritual peringkat 4. Selain dia, ada juga 3 ahli tahap awal transformasi surgawi. Tambahkan fakta bahwa mereka memiliki begitu banyak orang, mereka tidak dapat diremehkan jika mereka menggabungkan kekuatan mereka. Tampaknya saudara senior He Yao masih menolak untuk menyetujui permintaan aku sebelumnya. Mu Chen menatap He Yao saat dia berbicara. Jika kamu ingin gerbang iblis aku meminta maaf kepada mahasiswa baru seperti kamu, aku khawatir kalian tidak memiliki kemampuan itu. He Yao dengan dingin tertawa. Jika mereka meminta maaf, lalu wajah apa yang mereka miliki, gerbang iblis? Karena itu masalahnya. Mu Chen samar-samar tersenyum. Tapi senyumnya tiba-tiba berubah dingin ketika tanda tangannya tiba-tiba berubah. 10 arai spiritual peringkat 3 di sekitarnya langsung meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan riak-riak energi spiritual menyapu.
Semua orang merasakan hati mereka bergetar. Mu Chen ini benar-benar berhasil mengaktifkan 10 arai spiritual peringkat 3. Lalu aku harus meminta mereka yang dari gerbang iblis untuk mengambil arai spiritual. Petik 2. Ledakan. Ketika Mu Chen menyelesaikan kata terakhirnya, energi spiritual yang keras langsung mulai menimbulkan kekacauan. Bab 8 kemungkinan 10 arai spiritual. Ledakan. Energi keras itu seperti gelombang pasang ketika menyebar ke seluruh wilayah. 10 arai spiritual peringkat 3 yang besar diaktifkan sepenuhnya. Melihat dari jauh, arai spiritual itu tampak seperti 10 matahari terik yang menyelimuti markas gerbang iblis. Chen Hou dan wajah-wajah lainnya berubah hijau saat melihat ini. Jika itu hanya arai spiritual peringkat 3, maka secara alami, tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, ada 10 tepat di depan mereka. Selain itu, kekuatan gabungan tidak sesederhana 1+1. Namun, pada saat ini, tidak ada jalan mundur bagi mereka. Melihat wajah serius He Yao, dia jelas tidak mau mengakui kekalahan. Oleh karena itu, mereka harus bergandengan tangan dan menahan 10 arai spiritual peringkat 3. Jika mereka mampu menahan mereka, maka Mu Chen akan kehilangan kartu asnya. Pada saat itu, mereka akan dapat melakukan comeback. Semua orang berkumpul bersama. Kita semua akan menyerang sekaligus. Aku tidak percaya bahwa kita tidak akan mampu menangani 10 arai spiritual peringkat 3 ini. Chen Hou mengertakkan gigi dan menggonggong. Ketika anggota lain dari gerbang iblis mendengar perintahnya, mereka dengan cepat berkumpul. Jika mereka dipisahkan sekarang, mereka mungkin akan menderita konsekuensinya. Yang Hong juga menggertakkan giginya saat dia menatap sosok kurus yang duduk di sebuah paviliun dengan kebencian dan ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa hanya dalam beberapa bulan, kekuatan yang terakhir ini benar-benar akan sangat mengejutkan. Di paviliun, mata Mu Chen acuh tak acuh saat dia menyaksikan arai spiritual itu melayang ke langit dari alun-alun. Tak lama kemudian, tanda-tanda tangannya berubah dan 10 arai spiritual peringkat 3 di langit tiba-tiba berubah. Energi spiritual yang keras dengan cepat berkumpul bersama. Asteris ledakan. Asteris. Asteris ledakan. Asteris. Energi spiritual berkumpul dan, pada saat berikutnya, 10 pilar cahaya merobek langit dan meledak dengan sikap mengejutkan dan menembak ke arah gerbang iblis tanpa menahan diri. Ayo pergi bersama. Wajah Chen Hou dan yang lainnya berubah secara drastis ketika mereka menyaksikan 10 pilar cahaya besar melesat ke arah mereka. Dengan kulit kayu, energi spiritual di dalam tubuh mereka juga meledak dan membentuk layar energi spiritual ke langit. Onom, onom, sisa gerbang iblis juga dengan cepat mengedarkan energi spiritual mereka. Berbagai warna energi spiritual terus menyebar dan, satu demi satu, layar cahaya yang luar biasa muncul. Adegan itu sangat spektakuler. Di langit di atas plaza, tatapan yang tak terhitung jumlahnya dengan gugup diarahkan ke plaza yang megah. Mereka bertanya-tanya sisi mana yang akan lebih sengit dalam bentrokan kekuasaan. Dong, di bawah tatapan gugup semua orang, 10 sinar cahaya terus mengisi daya. Di paviliun, tatapan Mu Chen sedingin es dan telapak tangannya tiba-tiba mengepal. Tiba-tiba, 10 sinar cahaya berputar bersama di bawah tatapan heran semua orang. Saat mereka berputar spiral, mereka berubah menjadi sinar cahaya spiral tunggal. Berderak. Ketika sinar cahaya spiral melintas, bahkan udara mengeluarkan suara rapuh. Kontrol yang sangat bagus. Seseorang berteriak. Siapa yang mengira bahwa Mu Chen tidak hanya bisa mengendalikan 10 arai spiritual peringkat 3, ia bahkan bisa membuat mereka bergabung bersama. Karena itu yang terjadi, mereka akan menjadi lebih ganas dan menakutkan. Snoo! Saat rangkaian pemikiran ini melintas di hati mereka, rasanya seperti 10 naga yang marah menembaki dan sangat berselisih dengan layar cahaya energi spiritual. Bang! Bang! Begitu mereka bersentuhan, semua orang bisa mendengar setiap layar cahaya pecah dalam sekejap, satu demi satu. 10 sinar cahaya spiral menyapu melewati pertahanan seperti pisau panas menembus mentega. Di alun-alun, retakan besar muncul dari energi spiritual. Puff! Beberapa tokoh terbang keluar, satu demi satu, muntah darah dan berada dalam kondisi yang mengerikan. Ketika Chen Hou dan yang lainnya di belakang melihat betapa sengitnya 10 pilar cahaya itu, ekspresi wajah mereka mengalami perubahan besar. Ledakan. 10 pilar cahaya energi spiritual yang menyapu,
sekali lagi, dibebankan ke layar cahaya energi spiritual yang mereka bentuk di depannya. Tiba-tiba, layar cahaya bergetar keras saat riak menyebar dengan cepat. Kita tidak bisa menahan mereka. Selain Chen Hou adalah orang yang juga telah mencapai tahap awal tahap transformasi surgawi dalam kultivasinya. Wajah orang itu memerah saat dia menyalak. Menarik. Bintik ketakutan juga melintas di mata Chen Hou saat 10 sinar cahaya digabungkan menjadi satu. Dampak yang disebabkan oleh mereka sangat menakutkan. Meskipun mereka telah menggabungkan kekuatan mereka menjadi satu, masih mustahil bagi mereka untuk benar-benar menggabungkan kekuatan mereka bersama. Karena itu, mustahil bagi mereka untuk menahan dampak yang menakutkan. Ketika sisa anggota gerbang iblis mendengar gonggongan Chen Hou, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan segera mundur pada saat yang sama. Bang! Ketika mereka mundur, layar cahaya energi spiritual langsung hancur. Sinar cahaya besar itu seperti naga yang marah ketika mereka meraung dan melesat melewati mereka dari tengah formasi. Semua orang yang terkena dampak terbang dalam keadaan yang sangat mengerikan saat mereka memuntahkan darah segar. Snoo! Saat cahaya bersiul melewati, bumi pecah. Setelah itu, mereka menyerbu melewati plaza dan bentrok keras dengan markas gerbang iblis. Bahkan bumi bergetar keras. Markas gerbang iblis hancur berkeping-keping akibat benturan ketika paviliun besar itu langsung berubah menjadi reruntuhan. Setelah berkas cahaya diisi tanpa pengekang selama periode waktu tertentu, energi secara bertahap habis ketika menipis, sedikit demi sedikit, dan, akhirnya, tersebar. Asap terus menyebar ke seluruh plaza dan itu benar-benar kacau. Tatapan semua orang menatap pemandangan di depan mereka dengan takjub. Di alun-alun yang luas, ada kira-kira jurang yang besar dan dalam yang kira-kira selusin kaki dalamnya. Jurang menyapu dan melewati plaza, menghancurkan markas gerbang iblis. Di alun-alun, ada banyak anggota gerbang iblis melolong sedih. Hanya Chen Hou dan minoritas kecil dengan kekuatan yang kuat yang bisa berdiri di atas kaki mereka. Namun, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Jelas, serangan menakutkan dari 10 arai spiritual gabungan membuat mereka merasa takut. 10 arai spiritual itu sangat kuat. Semua orang melihat anggota gerbang iblis yang sedikit terkejut dan benar-benar tidak teratur. Kekuatan arai spiritual itu jelas kuat. Jika mereka bertarung secara normal, itu pasti tidak akan begitu mudah untuk mengalahkan begitu banyak lawan sekaligus. Setelah kekuatan menakutkan dilepaskan oleh 10 arai spiritual, yang menyebabkan bahkan langit berangsur-angsur tumpul, itu menyebar sepenuhnya. Ketika arai spiritual menyebar, tekanan yang menyelimuti daerah itu juga menghilang. Chen Hou dan yang lainnya yang masih memiliki kekuatan tempur yang tersisa mengarahkan pandangan ganas mereka ke arah Mu Chen. Mu Chen, bagaimanapun, mengabaikan tatapan mereka dan mengarahkannya ke arah He Yao, sebagai gantinya. Seiring dengan markas gerbang iblis dihancurkan, wajah yang terakhir juga sangat gelap. Kamu benar-benar berani menghancurkan markas gerbang iblisku. Tubuh He Yao gemetaran. Jelas, dia sangat marah. Dia menatap Mu Chen dengan aura gelap ganas memancar dari matanya. Diperlakukan seperti ini, bukankah itu buruk? Mu Chen ringan menatapnya saat tatapannya menjadi setajam pisau. Wajahnya juga gelap, tetapi ketika kamu menggertak dan mempermalukan anggota asosiasi Dewi Luo aku, apakah kamu memikirkan konsekuensinya? Gerbang besar iblis sebenarnya menggunakan teknik pertempuran roda pada seorang gadis. Karena kalian tidak lagi menginginkan wajahmu, lalu mengapa aku harus menyerahkan hal-hal yang tidak berguna seperti itu kepada kalian? Petik 2. Tatapan He Yao gelap. Alasan mengapa Chen Hou melakukan semua itu adalah dia memerintahkannya. Dan dia melakukan semua itu hanya untuk melampiaskan kemarahan yang dimilikinya terhadap Mu Chen karena tidak memberinya wajah. Tapi siapa yang mengira Mu Chen akan benar-benar kejam dan tidak mengampuni dia? Bos, kami akan membantu kamu menangkap bocah itu. Kita akan lihat apa lagi yang bisa dia lakukan. Chen Hou menyalak. Tak lama setelah itu, dia dan 2 ahli tahap awal tahap transformasi surgawi lainnya terbang keluar dan langsung menuju Mu Chen. Namun, ketika mereka menggerakkan tubuh mereka, sosok Luo Li muncul di hadapan mereka. Gadis muda itu memiliki tangan seperti batu giok di gagang pedang panjang hitamnya. Murid Luo Li sedingin es saat ini.
Aura pedang yang tajam menyapu, menyebabkan retakan di tanah saat dia melemparkan tebasan marah ke arah Chen Hou dan dua lainnya tanpa sedikit pun menunjukkan belas kasihan. Kamu, wajah Chen Hou dan dua lainnya berubah secara drastis. Mereka merasakan betapa tangguhnya Luo Li begitu, tentu saja, mereka tidak akan lambat. Mereka bertiga bertindak bersama saat tiga energi spiritual mereka bertempur melawan aura pedang. Bang! Bumi retak dan tubuh Chen Hou dan dua lainnya gemetar. Mereka dikirim terbang kembali. Kamu berani. Tatapan He Yao dingin ketika energi spiritual keluar dari tubuhnya dan dia akan mengambil tindakan terhadap Luo Li. Sama berlaku untuk kamu. Mu Chen juga mengeluarkan gonggongan dingin saat ia mengencangkan meraih benih arai spiritual. Arai spiritual besar yang ada di atasnya perlahan berputar. Merasakan arai spiritual besar yang memancarkan riak energi spiritual yang keras, mata He Yao berubah lebih gelap saat dia mengarahkan matanya pada Mu Chen. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat berurusan dengan aku dengan hanya mengandalkan arai spiritual ini? Kalau begitu datang dan cobalah. Mu Chen tidak menyerah sedikit pun saat dia dengan dingin menatap He Yao. Oke, kalau begitu hari ini, aku akan melihat betapa tangguhnya kamu. He Yao tertawa dengan amarah saat dia melangkah maju. Energi spiritual bergulir seperti ombak besar. Namun, tepat ketika He Yao akan bertindak, sesosok melintas dan berdiri di depan Mu Chen. Sosok itu dengan lembut tersenyum, He Yao, masalah ini dibuat oleh sisimu. Kenapa kau begitu sombong? Petik 2. Su Xuan. Ketika He Yao melihat gadis yang muncul di hadapan Mu Chen, matanya langsung berubah gelap, kamu mencoba membantunya. Aku hanya tidak ingin melihat kalian berdua bertarung dan menyebabkan ketidaknyamanan seperti itu. Su Xuan dengan ringan tersenyum. Sudut mata He Yao berkedut karena kata-kata Su Xuan. Mereka sudah sejauh ini dan ketidaknyamanan apa yang dia bicarakan. Su Xuan baik dengan kata-katanya, tapi jelas, dia berpihak pada Mu Chen. Bagaimana jika aku menolak? He Yao berkata dengan matanya yang gelap. Mu Chen setidaknya telah menyelamatkan hidup kita, dua saudara perempuan. Karena itu, aku tidak bisa berdiri dan menonton ketika dia diganggu, jadi aku harus minta maaf. Su Xuan berkata dengan ringan. Namun, kata-katanya jelas bahwa jika He Yao ingin menyentuh Mu Chen, maka dia pasti akan bertindak juga. Tatapan He Yao gelap saat itu dipenuhi dengan api amarah. Kedua tinjunya mengepal erat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Su Xuan berdiri untuk melindungi seorang pria. Ini membuatnya merasa iri di hatinya dan ia hampir dibakar oleh kecemburuan itu. Telapak tangan He Yao terkepal erat sampai-sampai suara berderit datang dari tinjunya. Namun, ia memilih untuk tidak bertindak pada akhirnya, karena masih belum waktunya baginya untuk menunjukkan kartunya. Dia menghirup udara dalam-dalam ketika amarah di dalam matanya perlahan menipis. Namun, dia mengarahkan matanya yang kejam ke arah Mu Chen dan berkata dengan dingin, Mu Chen, jangan berpikir bahwa kamu menang kali ini, aku masih belum memperlakukan kamu sebagai lawan asli. Tapi yakinlah, dalam perang berburu, aku akan menjadikanmu mangsa. Pada saat itu, kamu akan membayar semua yang kamu lakukan hari ini. Petik 2. Pada waktu itu, mata gelapnya, sekali lagi, diarahkan ke Su Xuan, tidak ada yang akan bisa menyelamatkanmu. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia dengan ringan tersenyum. Dia sedikit mengencangkan cengkeramannya dan benih arai spiritual menetap dan dikembalikan ke kondisi aslinya yang berkarat, setelah itu, dia menyimpannya. Kakak senior He Yao, tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan. Dia berdiri di paviliun dan menatap He Yao. Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke arah Luo Li dan yang lainnya di bawah dan berbalik. Tidak ada banyak riak di suaranya, tapi suaranya bergema di seluruh plaza. Aku, Mu Chen, akan selalu menerima tantanganmu. Petik, bab 9 tersembunyi. Dalam perjalanan kembali, anggota asosiasi Dewi Luo sangat bersemangat sampai-sampai wajah mereka memerah. Sebelumnya, karena gerbang iblis, semua orang tegang dan, pada saat yang sama, merasa seperti mereka memiliki hati nurani yang bersalah. Meskipun kekuatan Luo Li memang yang terkuat di antara mereka, tidak peduli apa, dia, bagaimanapun, hanya seorang gadis. Ada begitu banyak dari mereka, tetapi, pada akhirnya, mereka harus membiarkan seorang gadis membela mereka. Selain itu, Luo Li terluka oleh taktik bertarung yang digunakan pihak lain.
Ini membuat mereka merasa sangat bersalah. Untungnya, Mu Chen kembali. Bahkan ketika dia menghadapi gerbang iblis yang tak tahu malu dan kuat, dia tidak memilih untuk menelan dendam dan, tanpa diduga, dia turun ke markas gerbang iblis dengan penampilan yang mengejutkan dan mengembalikan semua yang telah dilakukan pihak lain kepada mereka. Adegan sebelumnya memenuhi hati semua orang dengan kegembiraan, bahkan sekarang. Bahkan seseorang sekuat He Yao masih memilih untuk tidak bergerak pada akhirnya dan hanya bisa menonton 10 arai spiritual mendatangkan malapetaka. Tidak banyak orang yang bisa memaksa He Yao ke tempat seperti itu, tetapi untuk mencapai itu sebagai mahasiswa baru, hanya Mu Chen yang bisa melakukannya. Prestasi ini tidak kalah dengan faktanya tiga bergerak dengan Li Xuantong. Ketika Mu Chen melihat betapa bersemangatnya semua orang, dia hanya tersenyum kembali dan mengalihkan pandangannya ke arah gadis berpakaian hitam yang mengikutinya. Luo Li menatapnya dengan tatapan tenang dan lembut saat matanya berdesir dengan emosi. Menyadari bahwa dia mengawasinya, Luo Li juga memberinya senyum ringan. Senyumnya lembut dan jelas, yang melembutkan hati Mu Chen. Apakah kamu terluka? Luo Li bertanya dengan suara lembut. Dia secara alami tahu bahwa itu tidak mudah bagi Mu Chen dalam pertarungan hari ini. Itu jelas tidak kalah dengan pertarungannya dengan Li Xuantong. Namun, dibandingkan dengan saat itu, Mu Chen saat ini juga jauh lebih kuat. Mu Chen menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, mereka sebagian besar energi yang digunakannya adalah dari White Dragon Spiritual Pearl. Namun, begitu dia berada di Heart Array State, dia mengalami kelelahan. Tetapi dalam hal kelelahan, secara alami tidak bisa dibandingkan dengan saat itu. Namun, peristiwa hari ini membuatnya melampaui harapannya sendiri. Pada awalnya, dia benar-benar mempersiapkan 10 arai spiritual peringkat 3. Namun, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengaktifkan semuanya sekaligus, karena kesulitan untuk melakukannya sangat tinggi. Tetapi, ketika dia memasuki Heart Array State, dia tenggelam dalam keadaan kontrol yang baik dan indah, yang memungkinkannya untuk mengendalikan 10 arai spiritual sesuai keinginannya. Sepertinya kendali aku atas Heart Array State semakin dalam. Mu Chen berpikir sendiri. Saat ini, keakraban kontrolnya atas Heart Array State telah jauh melampaui apa yang ada di masa lalu. Dia benar-benar menunjukkan bakat yang mengejutkan dalam jalur budidaya arai spiritual. Namun, meskipun kekuatan dan mungkin melepaskan apa yang dia lakukan hari ini luar biasa, itu membutuhkan persiapan yang panjang dan teliti. Semua arai spiritual harus diukir terlebih dahulu. Belum lagi bahwa kesalahan sekecil apapun akan membuat semua usahanya sia-sia. Mu Chen. Sebuah suara memanggil dari belakangnya. Mu Chen berhenti saat dia berbalik dan melihat kelompok Susuan bergegas ke arahnya. Saudari senior Susuan. Ketika Mu Chen melihat mereka, dia langsung tersenyum menjawab, "Terima kasih banyak atas tindakan kamu sebelumnya." Petik 2. Meskipun Mu Chen tidak takut He Yao membalik, bantuan Susuan sebelumnya masih membuatnya merasa bersyukur atas tindakannya. Jadi, kamu tahu bagaimana harus berterima kasih kepada orang-orang, kamu pergi setelah kami membantu kamu. Su Linger mendengus. Mu Chen canggung tersenyum. Dia hanya tidak ingin tinggal di lokasi itu lagi. Tatapan di sekitarnya membuatnya merasa tidak nyaman. Tak lama setelah itu, dia dengan lembut batuk dan memperkenalkan Luo Li. Haha, Luo Li lama, kami pernah mendengar tentang kamu sebelumnya. Adik perempuan Luo Li saat ini memegang peringkat 15 di ranking surgawi, ketenarannya di Akademi Spiritual Northern Heavens bahkan lebih tinggi dari milik kamu. Susuan tersenyum ketika dia melihat Luo Li dengan smear of shock berkedip di matanya. Saat itu, Chen Hou dan kelompoknya datang ke asosiasi Dewi Luo untuk menimbulkan masalah, tetapi dikalahkan oleh Luo Li, menyebabkan peringkatnya di ranking surgawi naik ke peringkat 15. Namun, Luo Li tidak punya perasaan untuk ini karena dia tidak begitu terikat pada peringkat di ranking surgawi. Semua ini terjadi karena yang lain mengetuk pintu mereka dan, karena itu, dia berkelahi. Luo Li sedikit malu, saudari senior Susuan menyanjung aku. Petik 2. Persahabatan antara gadis-gadis itu tumbuh sangat cepat dan ketika berhadapan dengan Luo Li dengan temperamen yang luar biasa, bahkan Li Qing yang sedingin es mengungkapkan senyuman dan mereka dengan cepat saling mengenal. Kamu harus berhati-hati dengan He Yao. Susuan memandang Mu Chen ketika tatapannya tiba-tiba berubah menjadi kuburan kecil. He Yao selalu licik dan jika aku tidak merasakan kesalahan,
dia seharusnya menyembunyikan kekuatannya. Petik 2. Mu Chen tertegun, tapi tak lama setelah itu, dia memulihkan dirinya kembali ke keadaan sebelumnya saat dia mengangguk. Susuan tidak hanya merasakan itu, bahkan dia merasakan bahwa ada beberapa riak berbahaya yang datang dari He Yao. Orang itu agak berbahaya. Namun, bahkan setelah dipaksa ke titik itu, dia masih menolak untuk mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Mu Chen menyipitkan matanya. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan orang itu? Bulan depan akan menjadi perang berburu. Susuan dengan ringan tersenyum. Apa yang ingin kamu katakan adalah bahwa ia berencana untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya pada perang berburu. Mu Chen terkejut. Tak lama setelah itu, kilatan cahaya melewati matanya dan dia melanjutkan, dia berencana untuk melampaui kamu dalam perang berburu, kan? Aku mungkin bukan target sebenarnya, kata Susuan. Lalu targetnya adalah Li Xuantong. Mu Chen tertegun. Jadi ternyata He Yao mengejar Li Xuantong. Tidak heran dia menolak mengungkapkan kekuatannya kepadanya, apapun yang terjadi. Tampaknya Li Xuantong sudah membuat beberapa persiapan. Ambisi He Yao tinggi dan dia tidak puas berada di belakang seseorang. Perang berburu adalah pertemuan terhormat dari Akademi Spiritual Surga Utara kami. Jika dia berhasil melampaui Li Xuantong, maka ketenarannya di Akademi Spiritual Surga Utara akan melampaui yang terakhir dan dia akan mengejar Shen Changsheng. Kata Susuan. Ekspresi Mu Chen agak serius. Dia bertarung dengan Li Xuantong sebelumnya dan secara alami tahu seberapa kuat orang itu. Jika He Yao memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan Li Xuantong, maka ia secara alami memiliki kartu truf yang kuat yang tidak bisa diremehkan. Dan, sekarang, situasi antara dia dan He Yao seperti es dan api. Begitu perang berburu dibuka, dia pasti akan terdaftar dalam daftar mangsa He Yao dan, pada saat itu, yang terakhir jelas tidak akan menyembunyikan dirinya. Dalam perang berburu, semua orang harus mengandalkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Dan jika Susuan membantu mereka pada saat itu, dia akan diejek dan diejek sebagai gantinya. Mu Chen menyipitkan matanya saat dia memikirkan tatapan gelap He Yao. Tidak lama kemudian, dia tersenyum, saudari senior Susuan, aku tahu. Petik 2. Karena dia sudah melakukan hal-hal itu, dia pasti tidak akan menyesali tindakannya. Tidak peduli berapa banyak He Yao telah menyembunyikan kemampuannya, jika yang terakhir berpikir bahwa ia dapat dengan mudah ditekan, itu pasti tidak akan berjalan dengan mudah. Susuan dengan ringan mengangguk. Mengenai hal ini, pengingat sudah cukup. Meskipun He Yao benar-benar kuat, pemuda ini yang berdiri di depannya bukan orang normal juga. Adapun hasil di antara mereka, itu hanya akan diketahui setelah mereka bentrok. Sekelompok orang berbicara sejenak sebelum kelompok Susuan pergi. Mu Chen melihat sosok punggung mereka dan jatuh jauh ke dalam pikirannya. Apa yang kamu rencanakan? Apakah kamu akan berpartisipasi dalam perang berburu? Luo Li memandang Mu Chen saat dia bertanya. Karena ada begitu banyak manfaat dalam perang berburu, aku secara alami harus berpartisipasi di dalamnya. Mu Chen tersenyum. Pemberdayaan cahaya rohani jelas akan sangat bermanfaat bagi kultivasi seseorang. Jika dia menyerah, maka kerugiannya akan terlalu besar. Lalu, He Yao, Luo Li sedikit ragu-ragu. Jika dia berpartisipasi dalam perang berburu, maka tidak akan ada banyak peraturan dan regulasi. Selain tidak bisa membunuh, bahkan jika mereka melukai pihak lain, tidak akan ada hukuman sedikit pun. Skema He Yao sangat dalam dan, jelas, dia bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Menghadapi lawan seperti ini, seseorang harus menjaga kewaspadaan dan penjagaan mereka. Kalau tidak, siapa yang tahu kapan dia akan terluka parah oleh setan yang bersembunyi di kegelapan. Yakinlah, meskipun He Yao telah menyembunyikan sebagian dari kekuatannya, aku juga bukan orang yang mudah diajak bicara. Mu Chen tersenyum, selanjutnya, bukankah kita punya waktu sebulan? Dalam 1 bulan ini, aku bermaksud memasuki wilayah petir untuk mengolah dan membuat persiapan untuk perang berburu. Petik 2. Meskipun dia berhasil mendapatkan mutiara spiritual naga putih, dia belum dapat sepenuhnya memahami maksud mendalamnya. Dan karena dia punya waktu sekarang, yang terbaik adalah dia mempelajarinya sedikit. Siapa tahu, itu mungkin bisa meningkatkan kekuatannya. Pasti akan ada banyak kuda hitam dalam perang berburu ini dan dengan menambahkan lawan kuat seperti He Yao,
jika dia kendur sedikit pun, dia mungkin terlempar jauh. Dan jelas, situasi ini bukan sesuatu yang dia mau lihat. Lalu, aku akan menemanimu. Luo Li tersenyum ringan. Ketika Mu Chen mendengar apa yang dikatakannya, dia tidak bisa berhenti tersenyum. Ini seperti suami memegang pedang, menghadapi semua musuh, saat istri memainkan sitar, dan mengikuti gelombang. Petik 2. Noda kemerahan muncul di wajah Luo Li saat dia menatap Mu Chen. Setelah itu, dia mempercepat langkahnya menuju Ye Qingling. Mu Chen tertawa besar dan dengan cepat mengejar anggota asosiasi Dewi Luo. Tanda pisah tanda pisah. Ketika kelompok Mu Chen pergi, markas gerbang iblis berada di reruntuhan. He Yao, bagaimanapun, dengan serius melihat ke markas yang tersisa di reruntuhan. Bos. Di belakangnya, wajah Chen Hou dan yang lainnya jelek. Dipukuli oleh Mu Chen hari ini adalah kehilangan besar wajah bagi mereka, gerbang iblis. Bos, jika kamu mengambil tindakan, apakah bocah nakal itu bertindak begitu sombong? Kata Chen Hou dengan suara rendah. Bagaimanapun, dia adalah anggota inti dari gerbang iblis, jadi, tentu saja, dia tahu beberapa rahasia He Yao. He Yao dengan acuh tak acuh meliriknya, lalu dengan dingin berkata, lawanku adalah Li Xuantong. Mahasiswa baru masih belum cukup layak bagi aku untuk mengungkapkan kekuatan aku. Petik 2. Tapi, kamu hanya akan membiarkan bocah itu pergi. Chen Hou dengan enggan berkata. Bang. Ketika dia selesai berbicara, noda kekejaman melintas di mata He Yao saat dia mengusir telapak tangan. Gulungan energi spiritual berubah menjadi kekuatan besar karena langsung menyapu markas yang hancur. Semua batu besar itu berubah menjadi debu. Adegan ini membuat anggota gerbang iblis terdiam karena takut. Yakinlah, dalam perang berburu, aku akan membuat anak nakal itu berlutut dan memohon pengampunan atas hal-hal yang telah dia lakukan hari ini. Seorang mahasiswa baru kecil benar-benar berpikir bahwa dia bisa berdiri di atas kepala aku, He Yao. Dasar idiot. Petik 2. Untuk saat ini, aku akan membiarkannya hidup sebulan lagi. Petik 2. Dia dengan acuh menyapu lengan bajunya ketika dia berbalik dan pergi. Suara dinginnya, bagaimanapun, berputar di sekitar telinga Chen Hou dan yang lainnya dengan niat membunuh yang dingin. Bab 10 memasuki wilayah petir sekali lagi. Knight menelan Akademi Spiritual Surga Utara sebagai Mu Chen diam-diam duduk di tempat tidurnya. Di tangannya, cahaya putih mengalir di dalam mutiara yang halus. Ada juga suara naga yang meraung, itu raungan naga yang dalam bahkan menyebabkan udara bergetar. Mu Chen menatap mutiara spiritual naga putih di tangannya saat keraguan melintas di matanya. Di dalam mutiara spiritual naga putih, ada jumlah energi spiritual yang tak terbatas. Dia bisa menggunakan sebagian kecil energi spiritual di dalamnya. Namun, dia samar-samar bisa merasakan bahwa itu seharusnya tidak sepenuhnya Pearl White Spiritual Pearl. Namun, setiap kali ia mencoba memasuki mutiara spiritual naga putih, ia ditolak. Kekuatan di dalamnya menolak masuknya. Penolakan itu tampak lemah, tapi itu sangat menakutkan sampai-sampai Mu Chen tidak berani memaksa masuk. Kalau tidak, penolakan itu akan membuatnya menderita. Sepertinya ada segel yang terpasang di dalam mutiara spiritual naga putih. Mu Chen mengencangkan alisnya saat dia bergumam. Kamu tidak salah menebak. Niat 9 Neteber tiba-tiba bergema di dalam hatinya. Kamu tahu apa yang salah? Mu Chen sedikit senang saat dia segera bertanya dalam hatinya. Mutiara spiritual naga putih ini harus menjadi objek warisan yang ditinggalkan oleh penguasa naga putih. Kecuali ada segel di dalamnya dan, dengan kemampuan kamu saat ini, tidak mungkin bagi kamu untuk memecahkannya. Kata 9 Neteber. Apakah kamu dapat memecahkannya? Mu Chen segera bertanya. Sampai sekarang, aku khawatir itu akan sedikit sulit. 9 Neteber berkata, terdengar sedikit tidak berdaya. Bagaimanapun, dia masih belum pulih sepenuhnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Mu Chen agak terperangah. Jika dia tidak bisa memecahkan segel, bukankah itu berarti dia hanya bisa menatapnya? Untuk memecahkan segel semacam ini, mungkin kita bisa menggunakan kekuatan eksternal untuk membantu kita. Kata 9 Neteber dengan sungguh-sungguh. Kekuatan eksternal. Apa artinya itu? Mu Chen sedikit heran. Di mana dia bisa meminjam kekuatan eksternal yang begitu kuat? Tempat yang ingin kamu kunjungi besok.
Petik 2. Sebuah pemikiran melintas di hati Mu Chen, kamu berbicara tentang wilayah petir. Matanya berbinar. Di dalam wilayah petir, ada kekuatan eksternal yang kuat dan menakutkan. Jika dia bisa meminjamnya, mungkin dia bisa menembus segel mutiara spiritual naga putih ini. Ya, petik 2. Mu Chen ringan mengangguk saat dia erat memegang PL spiritual naga putih. Bintik-bintik api melintas di matanya. Dia berharap bisa memasuki wilayah petir sekarang dan meminjam kekuatannya untuk mematahkan segel pada mutiara spiritual naga putih. Oke, besok aku akan menuju wilayah petir. Mendengar kata-kata Mu Chen, niat 9 Netebird juga tampak bersemangat. Kali ini, aku ingin memperbaiki jumlah yang cukup dari Divine Lightning Bats. Kita masih kekurangan lebih dari 2 juta poin nilai spiritual sebelum kita dapat membeli esens darah naga laut utara, kan? Petik 2. Mu Chen tersenyum sambil mengangguk. Dalam misi peringkat langit ini, ia memperoleh total 4.500.000 poin nilai spiritual, dengan hanya 2.500.000 poin nilai spiritual yang tersisa sebelum ia mencapai 7 juta poin nilai spiritual, harga untuk esensi darah naga laut utara. Meskipun jumlahnya tidak sedikit, setidaknya mereka selangkah lebih dekat. Tangan Mu Chen dengan lembut membelai White Spiritual Pearl White saat harapan membangkitkan dalam hatinya. Jika 9 Netebird memperoleh esensi darah naga laut utara, maka itu akan dapat sepenuhnya pulih dan melampaui belenggu dari binatang spiritual, dan menjadi binatang ilahi yang asli, kan? Pada saat itu, seberapa kuat jadinya? Itu adalah sesuatu yang Mu Chen tidak sabar untuk melihatnya. Keesokan harinya, Mu Chen segera menuju keluar, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Luo Li, pagi-pagi dan segera menuju ke arah wilayah petir. Di luar ruang memutar wilayah petir, ada banyak siswa yang bergegas masuk. Di antara mereka, Mu Chen merasakan beberapa dengan riak energi spiritual yang kuat. Di tempat itu, dia mendecakkan bibirnya ke dalam. Sepertinya banyak orang melakukan segala yang mereka bisa untuk persiapan perang berburu bulan depan. Di luar ruang bengkok, ada platform batu apung besar dengan jumlah orang yang menakutkan datang dari beberapa arah yang berbeda. Setelah itu, dari platform batu ini, mereka akan memasuki wilayah petir. Mu Chen mendarat di platform dan menyapu matanya. Setelah itu, tatapannya berhenti di ujung peron, ada sebuah tablet perak besar. Tampak seperti kilat berkedip di tablet besar. Di sekitar platform besar, itu dipenuhi dengan banyak orang. Namun, mereka semua menunjuk ke arah tablet perak besar. Kadang-kadang, akan ada nama-nama yang berkedip-kedip di atas, dan, dari penampilannya, itu jelas tidak sederhana. Apa itu? Mu Chen agak heran karena dia tidak melihat tablet perak semacam itu sebelumnya. Ini adalah tablet wilayah petir, digunakan untuk mencatat prestasi para siswa berprestasi yang masuk ke wilayah petir. Seseorang yang tampaknya kakak kelas tersenyum ketika dia berkata. Mu Chen melihat ke atas dan menyapu matanya, menyerap informasi pada tablet perak dengan matanya. Di atasnya, ia melihat beberapa nama yang dikenalnya. Shen Changsheng, level tertinggi wilayah petir, level ke-9. Li Xuantong, level tertinggi wilayah petir, level ke-8. Su Xuan, level tertinggi petir, level ke-7. He Yao, level tertinggi wilayah petir, level ke-7. Li Peng, level tertinggi wilayah petir, level ke-7. Nama-nama kilat yang penuh sesak berkedip-kedip. Setiap nama mewakili pencapaian yang kuat. Di dalam wilayah petir, ada total 10 level. Semakin jauh kamu pergi, semakin menakutkan kekuatan petir. Mereka yang sedikit lebih lemah bahkan tidak berani untuk bertahan lama. Tablet wilayah petir juga merupakan aspek untuk melihat berapa banyak siswa yang menyembunyikan kekuatan mereka di Akademi Spiritual Northern Heavens. Pada tablet perak, selain dari Shen Changsheng dan Li Xuantong, yang mampu menarik sedikit jarak antara yang lain, 10 berikutnya dikemas rapat di belakang Su Xuan, serta He Yao. Ada beberapa yang namanya belum pernah muncul di ranking surgawi sebelumnya. Jelas, kekuatan yang mereka miliki bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Seperti yang diharapkan dari Shen Changsheng. Petik 2. Mu Chen menghela nafas. Sebelumnya, dia hanya bisa mencapai tingkat keempat, tetapi Shen Changsheng sudah mencapai tingkat ke-9. Jika dia mengambil langkah maju, dia mungkin bisa mencapai level terakhir dari wilayah petir. Kekuatan ini, memang, sesuatu yang membuat orang lain terpana. Li Xuantong juga tidak lemah.
Dia telah mencapai lantai 8, yang membuatnya tepat di belakang Shen Changsheng. Tidak heran orang itu adalah sosok hebat yang bisa menantang Shen Changsheng. Kali ini, aku akan melihat seberapa tinggi aku bisa naik. Mata Mu Chen melotot dengan keinginan untuk menguji dirinya sendiri. Terakhir kali dia mengunjungi wilayah petir, dia hanya pada kekuatan Spirit Realm. Tapi sekarang, kultivasinya berada di Heavenly Fusion Stage dan metode yang dia miliki juga jauh lebih kuat. Mu Chen melirik tablet wilayah petir dan tidak lagi berhenti saat ia dibebankan ke ruang bengkok. Petir berkedip dan dia muncul di dalam wilayah petir saat pencahayaan mendatangkan malapetaka. Di dalam wilayah petir, langit gelap dengan petir yang jatuh dari segala arah. Suara gemuruh bergema di seluruh ruang ini, bahkan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Ini bukan pertama kalinya Mu Chen mengunjungi wilayah petir. Karena itu, dia cukup akrab dengan tempat ini. Tingkat pertama dari wilayah petir terlalu lemah dan tidak cocok untuknya. Karena itu, dia tidak membuat keraguan sedikit pun ketika dia mempercepat dan menuju lebih jauh ke kedalaman. Mu Chen saat ini jelas jauh lebih kuat dari kunjungan pertamanya. Karena itu, ia sudah masuk ke tingkat keempat jauh sebelum 10 menit. Namun, dia hanya berhenti sedikit di tingkat keempat dan merasa bahwa kekuatan petir tidak cocok untuknya. Karena itu, ia membuat keputusan tegas, menyerah, dan menuju ke tingkat kelima. Di wilayah petir, penanaman Heavenly Fusion Stage diminta untuk memasuki lantai 4. Adapun tingkat kelima, itu adalah peningkatan besar dan persyaratan minimum akan menjadi tahap akhir tahap Heavenly Fusion atau bahkan kekuatan tahap transformasi kuasi surgawi. Tingkat lebih lanjut membutuhkan persyaratan yang lebih ketat dalam budidaya. Tentu saja, level ini bukan satu-satunya standar penilaian. Mereka yang memiliki kemampuan kuat juga bisa melewatinya. Dengan kekuatan Mu Chen saat ini, pengisian ke lantai 5 tidak terlalu sulit. Ketika dia memasuki lantai 5, dia hanya membuat sedikit jeda dan menggelengkan kepalanya lagi. Kekuatan petir tidak cukup untuk mematahkan segel mutiara spiritual naga putih. Dia, sekali lagi, terus maju. Dalam selusin pendek, atau lebih, beberapa menit, dia sudah mencapai layar pelindung lantai 6. Namun, semua yang dia lakukan adalah membuang pukulan dan energi spiritual yang keras langsung memecahkan layar pelindung. Sosoknya melintas dan melewati celah yang mengarah ke tingkat ke-6 wilayah petir. Gemuruh. Ketika Mu Chen memasuki tingkat ke-6 wilayah petir, raungan gemuruh yang mengkhawatirkan langsung bergema di telinganya, seolah-olah itu bahkan membuat darah di dalam tubuhnya mulai mendidih. Dia mengangkat kepalanya. Ini adalah tingkat ke-6 wilayah petir, yang bahkan lebih gelap. Awan petir di langit begitu besar sehingga ujungnya tidak bisa dilihat. Mereka kilat seperti ular sanca menembus langit dan bumi. Adegan ini tampak seolah-olah hari penghakiman telah tiba. Mu Chen merasakan energi spiritual yang kejam di langit dan bumi. Setelah beberapa saat, dia dengan ringan menggelengkan kepalanya, masih belum cukup. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya menuju kedalaman wilayah petir. Jika dia melangkah lebih jauh, itu akan menjadi tingkat ke-7 wilayah petir. Di sana, bahkan tahap transformasi surgawi tahap awal tidak bisa menahan dampak petir. Itu membutuhkan kekuatan tahap tengah transformasi surgawi. Mu Chen menyipitkan matanya. Tak lama setelah itu, sosoknya terbang keluar. Dia ingin memecahkan segel mutiara spiritual naga putih sesegera mungkin dan dia hanya bisa mengandalkan petir yang kuat dari wilayah petir. Karena itu, ia harus melakukan yang terbaik dan melangkah lebih jauh. Meskipun kekuatan tahap transformasi surgawi tahap tengah sangat kuat, itu tidak mudah untuk menghalangi Mu Chen. Tangan Mu Chen mengepal erat saat murid hitamnya mencerminkan dunia kilat. Itu terutama ganas. Mu Chen dengan cepat terbang melewati lantai 6 wilayah petir. Setelah waktu yang lama, kecepatannya mulai melambat ketika ruang bengkok muncul di depannya. Layar petir menembus langit dan bumi dan menghalangi dia. Di luar layar kilat, ada banyak platform batu dengan beberapa angka. Semua orang yang telah mencapai tempat ini bukanlah sosok tanpa nama. Bahkan di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, mereka juga memiliki beberapa ketenaran. Mereka berlatih dengan pahit di sini sehingga mereka bisa menembus layar dan masuk ke lantai 7 wilayah petir. Ketika Mu Chen tiba, dia menarik sedikit perhatian. Terutama ketika orang-orang ini merasakan kekuatan Mu Chen, mereka mengungkapkan wajah kaget.
Dengan kekuatan stage fusion surgawi, Mu Chen benar-benar bisa mencapai lantai 6. Mu Chen tidak peduli dengan tatapan semua orang. Dia mendekati layar kilat besar saat dia dengan erat mengepalkan tinjunya. Dia harus mengisi melalui dari sini.